Tuhan yang bernama Allah itu bersifat laisa kamislihi syai'un. Ayat ini tidak bisa terbantahkan. Makna ayat ini adalah Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Setiap sesuatu itu, baik yang dilihat, yang diimajinasikan, yang dipikirkan, yang dibayangkan, bahkan yang dirasakan sekalipun, itu tidak bisa disamakan, diserupakan dengan Tuhan yang bernama Allah itu. Jadi sepertinya ayat ini sudah jelas dan sangat jelas bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau Tuhan yang bernama Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dihayalkan, bahkan tidak bisa dirasakan, dan seterusnya, itu berarti kalau dipandang dengan pandangan logika atau secara akal, maka bisa dikatakan Tuhan itu tidak ada. Karena kenapa Tuhan itu bisa dikatakan tidak ada? Karena kalau dipandang dengan akal, dipandang dengan penglihatan panca indera, sampai kapanpun dalam pencarian tidak akan bisa melihat dan menyaksikan wujud Tuhan, diri Tuhan yang sebenar-benarnya. Tidak akan bisa mengenal, tidak akan bisa menyaksikan siapa Tuhan yang bernama Allah itu. Dipahami baik-baik. Kalau secara logika, secara akal, tidak akan bisa melihat dan menyaksikan diri Tuhan yang bersifat laisa kamislihi syai'un itu. Sampai kapanpun dalam pencarian, Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak akan bisa ditemukan, tidak akan bisa disaksikan. Itu kalau menurut pandangan secara akal. Kalau menurut pandangan secara logika. Sedangkan bila memandang Tuhan dengan pandangan spiritual, bagi kalangan arif billah yang memandang dengan pandangan kasaf, maka Tuhan itu, Tuhan yang bernama Allah itu bisa dilihat, bisa disaksikan. Dikarenakan pandangan yang mereka gunakan adalah berdasarkan hidayah serta petunjuk dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pandangan yang digunakan oleh para arif billah itu adalah berdasarkan petunjuk dan hidayah tadi. Jadi di sini berbeda antara pandangan zahir dengan pandangan batin. Pandangan zahir adalah pandangan yang menggunakan panca indera. Pandangan ini sangat terbatas karena dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka itu, dalam memandang Tuhan sebagai
pencipta alam semesta, tidak akan bisa dipandang dengan pandangan zahir. Sampai kapanpun tidak akan bisa menemukan dan menyaksikan siapa Tuhan yang bernama Allah itu. Sedangkan memandang Tuhan dengan pandangan yang bersifat hakikat, karena pandangan yang bersifat hakikat ini berdasarkan petunjuk dan hidayah, maka pandangan ini tidak terbatas. Apa yang dipandang oleh panca indera, apa yang tidak bisa dipandang dan disaksikan oleh panca indera secara zahir, maka pandangan ruhani atau pandangan secara hakikat ini bisa melihat dan menyaksikan Tuhan yang bernama Allah itu. Karena pandangan kalbu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan pandangan ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu. Orang-orang pilihan. Seperti para nabi, para wali, dan orang-orang pilihannya. Atas kehendak Tuhan, orang-orang yang diberi hidayah ini mampu dan bisa melihat wujud diri Tuhan. Siapakah Tuhan yang bernama Allah itu? Jadi berbeda. Orang biasa dengan orang-orang pilihan itu berbeda. Dan orang-orang terpilih, orang-orang pilihan, terlihat dari sikap, ucapan, dan perbuatan mereka ketika mereka beraktivitas sehari-hari di setiap lingkungannya. Baik dalam keluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Orang-orang pilihan itu memiliki kepribadian yang berbeda, sangat berbeda. Kalau bisa dibandingkan antara orang biasa atau orang awam dengan orang-orang pilihan, bagaikan langit dengan bumi, bagaikan malam dengan siang. Berbeda, tidak sama. Jadi, dalil Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 11, yang saya katakan tadi, laisa kamitslihi syai'un itu. Ayat ini adalah jalan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang melakukan pencarian secara spiritual. Tujuannya apa? Agar Tuhan itu bukan hanya namanya yang dikenal, bukan hanya namanya yang bisa diingat, akan tetapi zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya akan dipahami dengan benar, akan dimengerti dengan sebenar-benarnya.